Halo, selamat berjumpa kembali di Netrindo Trader. Jadi hari ini untuk sekian lama, hampir 2 bulan lebih saya tidak upload video. Saya kembali lagi untuk mengupload video mengenai analisis gold. Jadi ini saya udah gambar trendline, jadi dia membentuk pola rising wedge yang artinya kita harusnya kita buy di sini, BT-nya di sini, atau kita tunggu nanti ketika dia menuju area ini untuk kita pasang sell. Ya. Jadi biasanya kalau pola rising wedge itu dia akan turun, ya. Karena kalau kita lihat dari segi fundamental bahwa yang menyebabkan gold itu turun adalah kebijakan dari bank sentral, the Fed, ya, itu untuk menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi yang sudah terlalu tinggi di Amerika. Nah, karena kebijakan ini harusnya itu berdampak pada gold, itu akan terjadi penurunan sehingga terbentuk pola rising wedge secara technical analysis. Jadi kita gunakan fundamental untuk melihat gambaran gold secara garis besar, kemudian untuk kita eksekusi kapan kita sell atau kita buy, kita gunakan analisis technical. Nah, secara technical gold itu masih berpeluang bearish, atau dia masih akan turun, sehingga kita akan menunggu area-area tertentu untuk mengambil eksekusi sell, ya. Nah, prediksi saya, jadi analisa saya, dia akan naik ke sini dulu. Kemudian di area inilah kita akan sell. Mungkin nggak di hari ini. Nah, inilah akhir pekan, akhir minggu terakhir untuk trading. Kemudian mungkin Senin atau Selasa atau minggu depan itu baru akan terjadi kenaikan ke sini, kemudian dia akan turun. Jadi alangkah bijaknya kita akan menunggu di sini untuk area kita sell, gitu ya. Nah, stop lossnya di sini, ya, atau mungkin kita tunggu di sini pola-pola candlestick untuk konfirmasi. Nah, ini adalah area yang kita akan tunggu-tunggu. Kenapa? Jadi ini adalah area resisten yang sangat kuat, gitu ya, dan kita bisa lihat sendiri bahwa pergerakan gold itu berkali-kali itu nggak bisa menembus area ini, ya. Nah, ini di time frame H4. Jadi ini kita gambarkan. Nah, ini pertama dia mau naik turun, kemudian dia sudah mencoba membreak tapi false break, jadi dia turun tajam. Kemudian dia mencoba lagi membreak dari resisten ini, kemudian jatuh lebih dalam, ya. Jadi seperti ini. Nah, ketika ini merangkak naik, ya, jadi ketika dia merangkak naik belum ada sinyal atau mungkin pola-pola candle yang mengkonfirmasi bahwa pergerakan buyer itu sangat kuat, ya. Jadi ketika ada buyer yang kuat, ini buyer yang kuat selalu dilemahkan oleh seller. Jadi ketika ada buyer yang kuat ada dilemahkan oleh seller. Ketika ada buyer yang kuat dipatahkan oleh seller. Nah, jadi kemungkinan ini dia akan naik merangkak sedikit sampai ada rilis berita yang bisa membuat harga gold itu akan longsor lebih dalam lagi. Nah, ini mungkin di awal Juni atau ya minggu depan, mungkin itu akhir dari bulan Mei dan juga awal Juni itu menjadi babak penentuan untuk arah gold satu bulan di bulan Juni tersebut, ya. Karena kalau kita lihat dari pidato yang dilakukan oleh The Fed itu dia menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan melakukan sebuah kebijakan ekstrim untuk menaikkan suku bunga dengan harapan ketika suku bunga dinaikkan terjadi inflasi yang menurun, gitu. Itu juga pasti berdampak buruk pada gold sehingga gold bisa turun lebih tajam lagi, gitu ya. Nah, cuma menunggu momen yang saat tepat kapan dia akan turun, gitu. Nah, sekarang pertanyaan apakah dia bisa seperti ke sini? Kalau kita lihat mungkin meragukan ke sini, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia di break ini, area trendline ini di break dan ternyata nggak ke sini, gitu ya, ke area ini, kita bisa ambil posisi sell-nya di sini di bawah. Jadi kita turunkan. Jadi seperti ini. Ketika dia breakout ini, nah, jadi bagian high ini menjadi stop loss, kemudian bagian high ini menjadi area di atas sedikit kita stop loss, kemudian menuju ke TP yang di sini, jadi lebih sedikit risk reward ratio yang kita harapkan kalau dia break ini, kemudian
kemudian kita sell dan stop lossnya di sini dengan target rasio. Jadi dapat risk reward ratio-nya sekitar 1/2. Nah, jadi kalau misalnya skenario ini benar gitu ya, ternyata gold naik di sini, kita bisa dapat risk reward ratio yang lebih maksimal gitu ya. Ke area ini harapan di ini sebenarnya dapat risk reward ratio itu di atas 2, jadi 3 bahkan bisa ke 4 ya. Jadi kita tunggu aja, jadi apakah dia break trend line ini atau dia kita tunggu sell gitu ya. Jadi saya mencari peluang-peluang seller gitu ya. Jadi kalau buyer itu masih secara fundamental tuh nggak support kita cari buyer, mending kita cari sell, kecuali kita mungkin scalping gitu ya, mungkin cari buyer di area-area support. Oke, mungkin itu saja analisa saya terkait dengan gold ya untuk di akhir pekan di bulan dan juga di akhir bulan Mei. Jadi ini prediksi saya, dan di awal Juni juga kita tinggal menunggu untuk mengambil posisi sell. Jadi seperti itu. Jadi analisa saya ini jangan dipercaya 100% karena nggak ada analisis yang benar 100%. Namanya juga probabilitas gitu ya, karena ya tidak ada yang pasti, yang pasti dunia ini yang pasti gitu ya. Saya mendisclaimer bahwa tetap gunakan risk reward ratio yang sudah kalian pahami. Jadi trading di bursa berjangka, trading forex ini adalah sebuah instrumen yang sangat berisiko tinggi, makanya kita harus tahu, paham betul untuk selalu menjaga risiko seminimal mungkin, sehingga kita tidak kehabisan modal kita sebelum kita mendapat profit. Jadi ini harus dijaga betul dalam manajemen risiko. Biasanya ini pengaruhnya ke psikologis. Orang kenapa bisa habis modalnya ya karena dia greedy, dia ingin dapat hasil yang besar dalam trading jumlah waktu yang singkat, sehingga lotnya diperbesar, sehingga risikonya membesar gitu. Sehingga ini yang menyebabkan orang menjadi kehilangan modal dalam waktu yang singkat, apalagi pemula gitu. Ini yang sudah lebih tergiur untuk melakukan trading dengan overload atau lotnya yang besar-besar dengan harapan sedikit sekali hanya 10 pip dapat langsung besar gitu ya. Jadi ini konsep trading yang salah. Jadi harus dikuasai dan dipelajari, dan memang pengalaman sih yang akan menjadi guru terbaik kalian. Saya akan men-sharingkan apa yang saya ketahui. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Ya, terima kasih.